Pemakaian HPLC merupakan salah satu teknik kromatografi untuk zat cair yang biasanya disertai dengan tekanan tinggi, serta teknik kromatografi pada umumnya PLC berupaya untuk memisahkan molekul berdasarkan perbedaan afinitasnya tanpa zat padat tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Irma Suryaningsih, NIM 22400190007. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja HPLC, yaitu pemisahan analit-analit berdasarkan kepolarannya. Alatnya terdiri dari kolom atau sebagai fase diam, dan larutan tertentu sebagai fase gerak. Perkenalkan, nama saya Sonia Fitratul Qalbi dengan NIM 09. Saya di sini ingin menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan HPCL. Kelebihan dari penggunaan HPCL yang pertama adalah kerja kita akan lebih mudah. Yang kedua, kita dapat menganalisis bahkan dengan sampel yang sangat sedikit. Yang ketiga, kita dapat memisahkan molekul-molekul dari suatu zat campuran. Dan yang keempat, alat ini menggunakan metode analitis. Selain kelebihan, alat ini juga memiliki kekurangan. Di antaranya yang pertama, kita harus mengetahui fase diam dari suatu larutan tersebut. Kedua, sampel hanya bisa digunakan untuk asam organik. Yang ketiga, kita harus mengetahui fase eluan atau fase yang bergerak yang tepat bagi sampel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Liasani dengan NIM 22400190010. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengoperasian HPLC. Yang pertama, sistem diperiksa dan dicek untuk meyakinkan apakah sistem pengalir pelarut telah disambungkan dengan baik dan apakah kolom yang tepat telah dipasangkan. Yang kedua, aliran zat cair melalui kolom dimulai. Dilakukan dengan cara menghidupkan pompa setelah pengaturan aliran dipasang pada laju aliran yang tepat. Biasanya sekitar 1-2 ml per menit. Atau dengan memasukkan peubah yang sesuai dengan pemakai stasiun operator mikroprosesor. Yang ketiga, KCKT biasanya dilakukan pada suhu kamar atau pada suhu lain yang tetap. Jika perlu suhu ruang kolom atau pemanas balok kolom diperiksa dan disesuaikan. Aliran yang keempat, aliran fase gerak melalui sistem diperiksa untuk memastikan bahwa penyuntikan dan seklar yang ada telah disesuaikan sebagaimana mestinya. Yang kelima, tenaga listrik ke detektor dihidupkan dan disesuaikan dengan arus kepekaan yang diinginkan. Yang keenam, cuplikan dalam larutan disaring dan dimasukkan ke dalam katup suntik memakai suntikan mikro. Yang ketujuh, puncak direkam pada perekam grafik pada interior data atau komputer. Yang ke-8, selama kromatografi tekanan dorong harus diperhatikan. Jika tekanan naik, sistem mungkin tersumbat. Jika tekanan turun, mungkin ada bagian yang bocor. Sebagian besar KCKT dirancang sedemikian rupa sehingga mati secara otomatis jika tekanan melewati titik tertentu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Nelandriati. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen utama HPLC. Yang pertama, reservoir pelarut, yaitu zat pelarut yang dipakai polaritasnya dapat bervariasi tergantung dari senyawa yang dianalisis. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa tempat pelarut tersebut harus memungkinkan untuk proses penghilangan gas atau udara yang ada dalam pelarut. Kedua, pompa digunakan untuk mengalirkan pelarut sebagai fase mobile dengan kecepatan dan tekanan yang tetap. Ketiga, injektor. Saat sampel diinjeksikan ke dalam kolom, diharapkan agar pelarut tidak mengganggu masuknya keseluruhan sampel
ke dalam kolom. Injeksi dapat digunakan sering. Keempat, kolom kromatografi, yaitu kolom yang memiliki panjang 10-20 cm dan diameter 4,5-5 mm yang diisi dengan fase aksonor berukuran 5-10 mikrometer dan terbuat dari logam atau stainless. Yang terakhir, detektor digunakan untuk mendeteksi sampel detektor yang dibutuhkan.